Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca siapa yang akan hadir dalam hidup kita. Dalam artian, dengan situasi sekarang, dengan sifat kamu yang sekarang, keadaan kamu yang sekarang, pasangan seperti apa sih yang kamu attract? Karena pada dasarnya kita itu meng-attract bukan apa yang kita inginkan, tapi kita meng-attract kita itu seperti apa. Oke, kamu tinggal pilih. Ini aku ada 3 tumpukan kartu, 3 deck yang berbeda. Nanti mau dibaca pakai deck 1, deck 2, atau deck 3. Videonya boleh di-pause dulu. Kamu pilih mana yang paling resonate dengan situasi kamu sekarang. Oke? Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 1. Kita lihat nih. Kira-kira seperti apa pasangan yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu attract dengan situasi sekarang. Pasangan seperti apa yang akan kamu attract dengan situasi seperti sekarang. Shufflingnya depan kamera. Ayo, kira-kira pasangan seperti apa sih yang kamu attract? Pasangan seperti apa yang di-attract untuk memilih deck 1? Tipe pasangan seperti apa? Oke, kita lihat. Hmm. Oke, kalau dari kartu-kartu ini yang akan hadir dalam hidup kamu, ini kemungkinan dia baru melengkapi siklusnya dia, dalam artian dia baru ending dari sebuah relationship. Kemungkinan dia punya trauma terhadap perselingkuhan. Jadi di relationship sebelumnya mantan pasangannya itu berselingkuh. Tuh. Tipe orangnya cukup orangnya agak bawel ya. Seneng ngobrol, terus ya seneng flirting atau suka ngasih gombalan-gombalan yang lucu-lucu. Itu dan nanti nggak berapa lama setelah kalian kenal, ini hubungannya ini cepat. Pergerakannya itu termasuk cepat. Misalnya kalian bertemunya itu di sosmed, nggak berapa lama kalian janjian, terus ya nggak berapa lama jadian gitu. Orangnya cukup ambisius ya. Cukup ambisius dan dia memang pernah ngerasa ditinggalkan. Jadi dia ini punya trauma ditinggalkan. Punya trauma itu ditinggalkan ketika dia lagi susah. Kita lihat tambahan kartu lainnya. Ciri-ciri ya orang yang akan masuk dalam hidup kamu.
hubungan kamu yang baru nanti kira-kira dengan orang yang seperti apa. Tapi dia udah cukup clear sih dengan urusan masa lalu dia. Mungkin saja dia bercerai bisa, atau kalau dia masih single ya mungkin kemarin itu intinya adalah dia diselingkuhi oleh mantan pasangannya. Coba, tipe orang seperti apa? Siapa yang akan hadir dalam hidup kamu? Akan berhubungan dengan orang yang seperti apa? Dia cukup banyak teman-temannya ya, laki-laki maupun perempuan. Kemudian dia itu ada di circle yang lumayan sehat ya, orang-orang yang sama-sama enjoy untuk ini sendiri, hidup sendiri, sudah di tahap itu. Kemudian orang ini menyukai pasangan yang komunikatif juga, dan dia menyukai orang yang positive vibes. Mungkin karena dia ngerasa dia sudah move on dari hubungan yang kemarin, dan dia ngerasa bahwa hidupnya fine aja being single. Jadi ya kalau punya pasangan baru, ya dia nggak akan membawa kisah dia yang seperti kemarin. Tuh, kita lihat lagi. Tipe orang yang begini, secara finansial dia cukup mapan. Secara finansial dia cukup mapan, dia childlike. Childlike itu beda ya sama childish. Jadi kalau childlike itu jadi hidupnya itu apapun yang dia lakukan itu ya seperti anak-anak aja. Misalnya dia masih seneng jahilin orang, seneng iseng gitu, dan rasa ingin tahunya itu tinggi gitu. Suka kepo dengan kehidupan orang. Kepo dalam artian positif ya. Dia care dengan teman-temannya. Itu karena ya dia sudah selesai dengan dirinya. Kita lihat lagi. Kira-kira siapa yang akan di-attract? Sifatnya. Dia tipe orang yang karena dia secara finansial juga mapan, atau pekerjaan mapan, atau bisnisnya mapan, dia akan mencari yang sesuai seperti dia gitu. Dan orang ini nggak bisa dikekang, tipe orang yang nggak bisa dikekang. Dia cukup tahu apa yang dia mau, dan ketika kalian berkomunikasi dia cukup clear menjelaskan bahwa misalnya gini, ini saya suka ini, saya nggak suka gini, dan nggak bisa dinego. Dan menurut dia, ketika kamu berdrama, masih sibuk berdrama, itu kamu ditinggalin. Dia nggak suka drama. Itu karena dia sangat clear di awal bahwa ini dia suka, itu dia nggak suka. Gitu, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Orangnya juga cukup powerful ya, dan cukup dewasa lah. Untuk usia, kemungkinan sih ini lebih tua dari kamu. Orangnya lebih tua dari kamu secara dia lebih matang, dan dia tuh sudah banyak
mengalami peristiwa dalam hidupnya. Dia tipe orang yang praktikal. Jadi segala sesuatu itu bukan hanya diomongin aja, tapi dia praktek, manifester. Kalau nggak tahu manifester itu tipe orang yang bukan cuma ngomong aja, tapi dia sudah mencoba. Jadi ketika dia menjelaskan itu apa yang pernah dia coba. Ada jiwa-jiwa apa namanya ya semangatnya lah, semangat dia untuk menghadapi ujian hidup itu luar biasa orang ini, karena dia ngerasa bahwa dia sudah melewati yang terberat. Kemarin dia ada di kemungkinan toxic relationship, ada pengkhianatan, atau bisa juga dia ditinggal ketika dia jatuh secara finansial. Bukan cuman karena pasangannya selingkuh aja, bisa jadi pasangannya meninggalkan karena secara ekonomi dia jatuh. Itu oke, untuk file atau deck nomor 1 yang pilih nomor 1 itu bacaan kalian. Semoga resonate ya. Terima kasih. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 2, kita lihat pasangan seperti apa yang akan hadir dalam hidup kamu. Tipe pasangan seperti apa atau siapa yang kamu attract dalam hidup kamu. Pasangan seperti apa yang kamu attract dalam hidup kamu nanti. Siapa yang kamu attract? Kira-kira orangnya seperti apa? Kira-kira orangnya seperti apa? Kira-kira siapa yang akan kamu attract dalam hidup kamu? Tipe pasangan seperti apa yang akan kamu attract? 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 Wah, orangnya pekerja keras ini ya. Deep thinker, orangnya pemikir yang berat dan penganalisa. Bisa jadi itu salah profesinya analis bisa, atau pekerjaan yang berhubungan dengan analisa. Bisa jadi dia juga orang yang sering berhubungan ada kaitannya dengan hukum. Misalnya lawyer, jaksa, polisi, ada kaitannya dengan hukum. Dia orang dan dia pekerja keras. Tipe pekerja keras. Tipe pekerja keras. Orangnya juga cukup posesif. Cukup posesif dan kemudian penyayang. Ini orangnya penyayang banget. Ketika dia sudah bilang komit dengan satu orang, ya maka dia benar-benar komit, satu ya satu.
Itu. Pendiriannya cukup kuat. Kalau kamu mau berdebat sama dia itu harus harus ada faktanya. Tuh, jadi jangan coba-coba kamu debat sama dia, faktanya nggak ada. Tapi sekalinya dia jatuh cinta, itu semua, bisa semua dia kasih. Itu. Dan memang relationship kalian nanti itu ya dia memang sayang, memang suka dengan kamu. Memang dia mencintai kamu. Terus dia tipe orang yang senang dengan perubahan, senang dengan improvement, senang dengan self improvement, mengerti tentang mental health gitu. Dia mengerti bahwa tiap orang itu harus bertumbuh, harus berkembang, hidup itu harus belajar. Tuh. Tapi entah kenapa kalau secara materi mungkin dia belum mapan sekali, belum. Bisa jadi dia belum mapan. Ini nggak semuanya ya. Bisa jadi dia belum mapan. Tapi dia itu pekerja keras lah. Gitu. Dia nggak orangnya itu nggak malu-malu gitu. Dia tahu cukup bertanggung jawab ya dengan hidupnya gitu. Ya orangnya ini juga lumayan senang bercerita, tapi ceritanya itu bukan cuma diskusi yang santai. Jadi dia ini senang deep talk yang kayak seperti filosofer. Dia senang apa namanya misalnya bercandaannya juga humornya itu humor yang cerdas. Gitu, humor yang bikin kita itu mikir. Nah, itu. Dia tipe orangnya seperti itu. Coba kita lihat dari yang lainnya. Info tambahan ya. Siapa sih yang akan kamu attract next relationship kamu itu dengan orang seperti apa? Ini ada kemungkinan besar dia sudah punya anak. Mungkin dia single parent. Orangnya memang cukup komunikatif. Cukup komunikatif dan dia membebaskan tiap orang itu sebenarnya untuk berpendapat. Apa aja yang maksudnya saran itu dia terima. Tapi nggak semuanya dia lakukan. Karena ya dia harus memilih mana yang benar-benar tepat dengan situasi dia. Terus dia tipe orang yang membebaskan kamu untuk memilih jalan kamu sendiri. Dia cuma menemani. Gitu. Dia tipe yang hati-hati, misalnya kayak gini. Hati-hati loh kalau teman kamu yang ini bisa gini 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 gini. Gitu. Ya kamu karena mungkin secara emosional kamu sudah kenal lama dengan teman kamu berbisnis dan akhirnya terjadi seperti yang dia ini, seperti yang dia prediksi, dia bukan tipe yang kan kemarin udah dibilangin nggak percaya sih, bukan kayak gitu. Tapi dia lebih ke arah udah kan sekarang kamu tahu dia kayak gitu, ya udah kita ke depannya nih mau gimana gitu, diambil ininya aja kayak gitu. Ini pertimbangan dia cukup bagus. Dia ketika menganalisa itu lumayan komplit datanya. Jadi dia nggak suka asal ngomong aja. Coba kita lihat orang seperti apa. Next, kamu in relationship dengan
seperti apa. Next, ayo kita lihat. Oh, fighter ya, warrior dia ya. Oh, ini ada kemungkinan dia juga eh seperti pengajar ya. Pengajar pengajar institusi hukum mungkin bisa, entah kenapa dari tadi tersebut bolak-balik sepertinya berkaitan dengan bidang hukum atau pembuat rules. Dan banyak bekerja dengan berkaitan dengan informasi. Bisa jurnalis, bisa penganalisa kepribadian seperti kalau tahu profesi grafologi, handwriting analyst, saya salah satu grafolog di Indonesia. Profesi seperti itu. Jadi kerjanya itu menganalisa. Jadi sepertinya orang ini udah lama sendiri sih. Memang single dia. Divorce. Bisa jadi dia divorce. Mengingat usianya juga sudah nggak muda lagi ya. Di Indonesia ini kamu kalau nyari pasangan masih single di atas usia 40 itu ya agak jarang ya. Kemungkinan sih dia divorce, kemungkinan besar dia divorce. Atau dia sudah minimal sudah pernah bertunangan. Tapi kalau di sini dilihat sepertinya orang ini punya anak. Dia sudah punya anak. Gitu, nggak semua mungkin resonate dengan keadaan kamu. Bisa jadi anaknya itu ya muridnya dia, bisa mahasiswanya dia, bisa ini bisa dosen. Terus profesi itu yang berhubungan dengan hukum, forensik, ahli forensik bisa. Tuh, oke, untuk file deck nomor 2 itu bacaan kalian. Terima kasih, semoga resonate. Hai, ini untuk kamu yang pilih deck nomor 2. Kita lihat pasangan yang akan hadir dalam hidup kamu. Tipe orang seperti apa yang akan hadir dalam hidup kamu. Next relationship itu kamu berhubungan dengan tipe orang yang seperti apa. Atau orang dengan situasi sekarang, dengan sifat kamu, orang yang sesuai dengan kamu itu seperti apa sih? Your next relationship untuk deck 3 atau pile 3. Next relationship untuk pile 3. Relationship. Nah, oke. Orangnya cukup genit ya. Suka flirting, suka main, gitu. Tipe-tipe player lah. Player kan pasti orangnya menyenangkan dong. Kenapa dia bisa jadi player? Karena dia cukup menyenangkan.
Kalau orang yang nggak menyenangkan nggak mungkin dia jadi player. Siapa yang mau playing sama dia? Bener nggak? Oke, kita lihat. Ya, orangnya cukup light hearted ya. Jadi dia tipe orang yang menjalani hidup itu kayak air ngalir, santai. Itu kemarin-kemarin tuh dia cukup apa ya, banyak mengalami kejadian yang tidak menyenangkan lah dalam hidupnya. Ini ketika nanti kalian ketemu, kemungkinan dia itu masih menimbang-nimbang antara dua pilihan. Menimbang langkah apa yang harus diambil. Ini ada kemungkinan hubungan dia itu sempat stuck dengan mantannya. Kemungkinan dia masih berhubungan dengan mantan pasangannya atau dia masih belum move on, tapi dia berusaha. Kalau di depan depan orang lain kelihatannya dia udah move on, padahal orangnya belum move on. Gitu. Wah, ini ada ya orangnya cukup balance sih. Dia cukup berusaha untuk balance. Jadi dia eh, ketika kalian ketemu nanti, dia itu dalam proses untuk healing. Gitu. Tapi masih dalam fase dia belum bisa memutuskan hubungan dia dengan mantan pasangannya. Kemungkinan besar kalian bisa ketemu di date app seperti itu. Tuh, dan orangnya memang tipe orang yang mudah jatuh cinta. Tipe orang yang mudah jatuh cinta ya. Kalau dilihat dari bahwa dia tuh belum berhasil move on tapi berusaha untuk mencoba hubungan baru, ya dari sisi tanggung jawabnya agak dipertanyakan ya. Karena kalau aku sih simple, kita bisa ngeliat seseorang itu bertanggung jawab atau enggak. Itu tuh cara dia mengambil keputusan sih dalam suatu hubungan, dalam apapun itu. Jadi satu masalah diselesaikan dulu, dia selesaikan dulu tanggung jawabnya, baru next masalah. Bukan next masalah ya, tapi next pekerjaan dia kerjain yang baru gitu. Info tambahan. Kamu akan berhubungan dengan orang seperti apa? Akan berhubungan dengan orang seperti apa? Kalau dari usia, kemungkinan secara mental ya, mental age-nya dia, usia psikologinya dia, usia psikologi dia itu di bawah kamu. Bisa jadi di bawah kamu. Karena masih senang playing. Ketika ketemu kamu itu dia lagi coba membuka hati. Mau coba buka hati, masih coba buka hati, tapi belum yang benar-benar mau komitmen, iya serius gitu, itu belum. Coba pasangan seperti apa yang akan kamu attract? Pasangan seperti apa yang akan kamu attract? Oh, energinya in out ya. Kadang kerasa kamu disayang, kadang dia detach, kadang kerasa bener nggak ya dia sayang aku? Nah, ini sebenarnya red flag ya. Red flag itu dalam artian ketika kamu mempertanyakan dia sayang nggak sama aku. Nah, itu sebenarnya tanda bahwa kamu nggak ada trust ke orang itu. Dan dalam berhubungan, maksudnya dalam kita ketika in relationship, ketika kamu nggak ada trust dengan orang itu, jangan dilanjutkan. Itu. Orangnya memang masih seneng bermain dia. Dia juga sibuk dengan pekerjaannya. Dia masih sibuk untuk mencari uang gitu. Masih banyak lah yang dia ingin kejar itu masih banyak. Jadi kalau kamu bersedia nunggu,
ya silahkan. Kalau memang kamu juga nggak terburu-buru untuk komitmen. Tuh, tapi kalau kamu terburu-buru untuk komitmen, ya out aja karena kamu akan buang waktu dengan orang ini. Itu. Tipe player itu menyenangkan ketika menjadi teman. Coba kalau jadi pasangan, mendadak nggak menyenangkan lagi orang itu. Namanya juga bermain bersama teman. Kayak kita dulu kan ya. Coba kita lihat info tambahan nih untuk deck nomor ini berapa? 3 ya. 3 kartu kah? Oke. Dia masih seneng main. Gitu. Dia masih belum bisa bertanggung jawab penuh. Jadi dia nggak mengerti tentang yang namanya relationship yang sehat itu seperti apa. Atau memang dia emosional unavailable. Jadi baru baru suka aja. Bisa jadi juga karena situasional sih. Cinlok, kalian mungkin ada di tempat kerja yang sama atau mengurus di bisnis yang sama, di bidang yang sama ya. Itu dan memang dia masih ya memang belum ready. Ketika kalian ketemu nanti memang mereka belum ready untuk in relationship yang sehat, relationship yang mature itu dia belum ready. Itu. Orangnya seneng bermain atau ya tipenya memang menyenangkan sih. Menyenangkan kalau cuman eh, kamu juga ada waktu kosong tuh ya, kalau kamu ngerasa sepi, ya memang dia cukup menyenangkan karena dia kan orangnya fast respon tuh. Kalau di WA sih langsung bales kayak gitu. Kadang cepet, kadang enggak ya. Namanya juga sama orangnya seneng apa ya, main main games. Main games itu sistemnya kayak tarik ulur gitu. Seneng kayak gitu. Iseng, orangnya suka ngeprank mungkin, pembuli mungkin dia. Suka ngerjain temennya, ngeprank temennya gitu. Atau dia suka bikin kamu kesel gitu ya. Ini kalau dilihat-lihat ini kayak apa mindset dia relationship itu masih kayak anak-anak sekolah masih coba-coba buat pacaran lah. Anak mau bilang SMP tapi kok ya seperti anak itulah cinta-cinta monyet. Oke, untuk deck nomor 3 ini bacaan kamu. Terima kasih, semoga resonate ya.